Peradaban lembah Sungai Eufrat. Nama kelompok 4. Pertama, Intan Putri Wulandari absen 20. Kedua, Najwa Eka Maharani absen 24. 3. Sandy Elea Cenita absen 30. Terakhir, Sekarsari Astuti Royo absen 31. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, sosial budaya, yang kedua, kepercayaan, yang ketiga, sistem hukum, yang keempat, pemerintahan. Bangsa-bangsa Sungai Eufrat. Yang pertama, bangsa Sumeria. Yang kedua, bangsa Babilonia Lama. Yang ketiga, bangsa Babilonia Baru. Yang keempat, bangsa Assyria. Dan yang terakhir, bangsa Persia. Yang pertama, bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang merintis peradaban Mesopotamia dan merupakan penduduk asli wilayah Mesopotamia. Dan ekonomi bangsa Sumeria. Kehidupan sosial bangsa Sumeria tergolong ke dalam ras Kaukasoid dari rumpun semit. Kebudayaan bangsa Sumeria dianggap sebagai peradaban tinggi dunia karena berhasil menciptakan salah satu sistem penulisan tertua. B. Kehidupan ekonomi. Perekonomian bangsa Sumeria bercocok tanam, mengembangkan kemampuan untuk membuat rumah dari anyaman, membuat peralatan dari tembaga, beternak, dan berdagang. Sistem kepercayaan bangsa Sumeria. Kepercayaan bangsa Sumeria bersifat politisme. Mereka percaya dan menyembah banyak dewa. Salah satu dewa utama adalah Madruk. Selain itu, ada dewa-dewa yang menguasai alam yang mereka sembah. Kepercayaan bangsa Sumeria ini terus berkembang dan dianut oleh masyarakat yang tinggal di daerah Mesopotamia. Tempat pemujaannya disebut zigurat. Zigurat merupakan tempat pemujaan umum di Mesopotamia. Bangunan zigurat berbentuk seperti piramida yang didirikan di atas sebuah bukit batuan. Di puncak bangunan ada ruangan untuk dewa kota. Sistem hukum bangsa Sumeria. Hukum bangsa Sumeria merupakan hukum yang tertua di dunia. Pada abad ke-9, kombinasi dari sistem teokrasi dan demokrasi primitif di kota-kota kekuasaan dipegang oleh seorang ensi atau gubernur. Dia memegang baik kekuasaan politik atau keagamaan atau diperintah oleh seorang raja atau lugal, suatu sebutan superior yang sering dipakai kedaulatannya yang luas. Sistem pemerintahan bangsa Sumeria. Peradaban Sumeria menganut sistem pemerintahan negara kota. Pada sistem ini, kota-kota bangsa Sumeria memiliki kedaulatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri seperti sebuah negara. Raja berperan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin agama. 2. Bangsa Babilonia Lama. Bangsa Babilonia Lama. Bangsa Babilonia Lama adalah wilayah budaya kuno di Mesopotamia, pusat selatan, Irak sekarang. Terletak di antara sungai Efrat dan Tigris, dengan Babel sebagai ibu kotanya. Ekonomi bangsa Babilonia Lama. Asosial, hukum Hammurabi mengatakan kepada kita bahwa ada 3 kelas masyarakat di Babilonia Lama, yaitu 1. Awilum, artinya orang bebas atau bangsawan.
2. Muskenum artinya anggota ordo lebih rendah. 3. Wardum artinya budak. B. Ekonomi. Mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai nelayan, bercocok tanam, beternak, dan berdagang dengan sistem barter. Dalam hal pengaturan hidup perekonomian diatur oleh Raja Babilonia Lama. Secara finansial, Babilonia Lama jauh lebih maju daripada Mesir. Emas dan perak digunakan untuk pertukaran dan disimpan dalam bentuk batang logam. Sistem kepercayaan bangsa Babilonia Lama. Babilonia menganut kepercayaan yang hampir sama dengan bangsa Sumeria. Mereka menganut sistem kepercayaan politisme atau memuja banyak dewa. Dewa utama bangsa Babilonia adalah Dewa Madruk yang merupakan putra dari Dewa Enki. Dalam mitologi masyarakat Babilonia diceritakan bahwa Dewa Madruk menjadi dewa utama setelah berhasil mendesak kedudukan Dewa Enlil dan menyelamatkan dunia dari gangguan dewa taat yang menguasai air dan sewaktu-waktu dapat menciptakan banjir. Dengan demikian, Dewa Madruk adalah dewa penyelamat seperti halnya Dewa Wisnu di India. Sistem hukum bangsa Babilonia Lama. Bangsa Babilonia Lama memiliki sistem hukum yang sangat terkenal, yaitu hukum Undang-Undang Hammurabi. Undang-undang ini sangat keras dan terdiri dari 280 pasal. Undang-Undang Hammurabi antara lain mengatur soal pencurian dan tukang tadahnya, korupsi, pembunuhan, penculikan, penipuan, perpajakan, pencemaran nama baik, dan kehidupan keluarga. Sistem pemerintahan bangsa Babilonia Lama. Pelaksanaan pemerintahan Babilonia berdasar pada hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi adalah undang-undang yang diciptakan oleh Raja Hammurabi untuk mengatur peradaban Babilonia. Hukum Hammurabi berbentuk teks yang dipahatkan pada tugu batu setinggi 2,5 meter. Hukum ini terdiri atas 280 pasal dan sekitar 4.000 baris. 3. Bangsa Babilonia Baru. Babilonia Baru. Babilonia Baru adalah sebuah peradaban dari bangsa Kaldea yang didirikan oleh Nabopolassar. Kekaisaran ini berdiri pada 626 sebelum Masehi setelah meruntuhkan kekuasaan kerajaan Asyur atau Assyria di Mesopotamia. Dan ekonomi bangsa Babilonia Baru. Sosial kota-kota di Babilonia Baru memperoleh hak otonomi dan hak istimewa dari raja. Status sosial dan hak politik seseorang ditentukan berdasarkan posisi mereka terkait dengan hierarki keagamaan. B. Ekonomi. Babilonia Baru mengalami kebesaran di bawah pemerintahan Nebukadnezar. Pembukaan sektor-sektor ekonomi secara terkawal dan teratur. Mata pencaharian dan sistem ekonominya berupa perniagaan atau perdagangan seperti logam perunggu ataupun timah putih dan hitam. Sistem kepercayaan bangsa Babilonia Baru. Dalam kehidupannya, masyarakat mengenal banyak dewa, tapi yang pertama mereka puja ialah Dewa Madruk, sehingga mereka banyak mendirikan kuil-kuil di dalam istana maupun di luar istana yang bisa disebut juga dengan zigurat. Tetapi masyarakat Babilonia sendiri lebih percaya dengan binatang-binatang daripada Tuhan, karena mereka percaya akan ramalan. Sistem hukum bangsa Babilonia Baru. Kota-kota di Babilonia memperoleh hak otonomi dan hak istimewa dari raja. Kota berpusat di kuil, tiap kota memiliki pengadilan sendiri, dan kasus hukum seringkali diputuskan dalam majelis. Kuil mendominasi struktur sosial. Status sosial dan hak politik seseorang ditentukan berdasarkan posisi mereka terkait dengan hierarki keagamaan. Sistem pemerintahan bangsa Babilonia Baru. Babilonia Baru menerapkan sistem pemerintahan negara kota atau city-state. Pada masa Nebukadnezar II, pemerintahan Babilonia Baru bersifat militeristik.
Hal tersebut dapat terlihat dari upayanya untuk memperluas wilayah kekuasaan Babilonia baru melalui perang dan penaklukan. 4. Bangsa Assyria. Assyria adalah peradaban awal di dunia yang terletak di kawasan Mesopotamia, Asia Barat. Bangsa pendukung peradaban Assyria adalah bangsa Assyria yang termasuk dalam rumpun bangsa Semit. Sosial dan ekonomi bangsa Assyria. Asosial, bangsa Assyria memenangkan peperangan atas bangsa-bangsa tersebut di atas dan menguasai daerah Mesopotamia. Bangsa Assyria juga ingin menguasai laut untuk melindungi perdagangan. Upaya tersebut baru berhasil sekitar tahun 750 sebelum Masehi. B. Ekonomi. Sebagian besar mata pencaharian bangsa Assyria adalah bertani. Pengolahan tanah pertanian pada waktu itu sudah menggunakan bajak yang ditarik sapi dan telah mengenal sistem pengairan. Assyria memiliki hasil komoditas pertanian berupa gandum, zaitun, anggur, dan sayur-sayuran khas kawasan Mesopotamia. Kegiatan perdagangan tidak berkembang pesat karena masyarakatnya tidak suka berdagang. Sistem kepercayaan bangsa Assyria. Assyria menganut kepercayaan banyak dewa, politeisme. Dewa tertinggi dalam kepercayaan Assyria adalah dewa matahari yang bernama Dewa Asyur. Dewa Asyur dalam peninggalan arkeologis bangsa Assyria sering dilambangkan dengan ikonografi matahari. Sistem hukum bangsa Assyria. Peraturan hukum yang diterapkan pada bangsa Assyria adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan hal yang umum. Hukuman yang ringan berupa kerja paksa dan hukuman darah. Sistem pemerintahan bangsa Assyria. Assyria menganut sistem pemerintahan militeristik. Dalam buku Sejarah Peradaban Dunia 1 tahun 2017 karya Susmihara, Assyria membagi wilayah kerajaan menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi di kawasan Assyria diperintah oleh gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada raja. 5. Bangsa Persia. Persia atau Farsi adalah salah satu suku yang tergolong dalam bangsa Iran, menggunakan bahasa Persia dan juga mempunyai persamaan dalam kebudayaan dengan bangsa Iran yang lainnya. Sosial dan ekonomi bangsa Persia. Asosial, dalam organisasi sosial, suku Persia menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yakni menggunakan garis keturunan sang ayah. Pada awalnya, suku Persia hidup dengan cara pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perkembangannya, bangsa Persia mengalami kejemukan dalam menjalani kehidupan dan akhirnya hidup menetap di alam bebas. B. Ekonomi. Bangsa Persia umumnya mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian dan beternak hewan seperti domba dan biri-biri. Di sisi lain, bangsa Persia juga dikenal akan penciptaan karya seni mereka yang luar biasa. Berbagai kesenian dan kebudayaan yang berkembang adalah seni ukir, pengolahan logam, tenun, dan arsitektur. Sistem kepercayaan bangsa Persia. Peradaban Persia kuno menganut sistem politeistik, banyak dewa, dengan ajaran Zarathustra atau Zoroaster. Kitab suci mereka disebut dengan Avesta, yang berisi tentang nyanyian-nyanyian suci. Dewa tertinggi dalam kepercayaan bangsa Persia bernama Ahura Mazda, yang merupakan dewa langit dan penciptaan. Sistem hukum bangsa Persia. Pada bangsa Persia menerapkan hukum universal. Para pemimpin Persia wajib kooperatif dan memberlakukan pajak 20% untuk semua pertanian dan manufaktur. Mereka juga menegakkan pajak kepada lembaga agama yang meskipun kekayaan mereka sebelumnya tidak dikenakan pajak. Sementara itu, orang Persia sendiri tidak dikenakan pajak. Sistem pemerintahan bangsa Persia. Peradaban Persia kuno menerapkan sistem kerajaan dengan pimpinan tertinggi berada di tangan seorang raja.
Untuk memudahkan pemerintahan, raja membagi wilayah Persia menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang satraps atau gubernur yang diangkat langsung oleh raja Persia. Wilayah kerajaan Persia yang luas dibagi menjadi 20 satraps atau provinsi yang dipimpin oleh seorang satraps.